Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak, yaitu Bapak Hairil Anur. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini ialah sekarang kita akan mempelajari lagi apa itu ide pokok, supaya mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf atau sering disebut juga dengan gagasan utama. Fungsi ide pokok adalah sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan suatu paragraf. Cara menentukan ide pokok adalah dengan memperhatikan letak kalimat utamanya. Dan kalimat utama dapat ditemukan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bisa di awal dan di akhir paragraf. Coba kalian perhatikan bacaan ini. Dan coba kalian tentukan ide pokok dari bacaan tersebut. Ada beberapa cara yang mudah untuk menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang pertama, menemukan bagian atau kalimat yang penting dalam suatu paragraf. 2. Kalimat utama atau ide pokok biasanya berada di awal kalimat atau di akhir kalimat suatu paragraf. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang baru, yaitu tentang bentuk-bentuk tulang manusia. Coba kita ingat kembali apa itu tulang. Tulang merupakan organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Tulang pipih. Karena bentuknya pipih atau gepeng, maka disebutlah tulang pipih. Contohnya, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang-tulang tengkorak. Adapun ciri-ciri tulang pipih, yang pertama, bentuknya pipih seperti pelat, tipis, dan rata. 2. Sebagai tempat perlindungan bagi organ internal atau organ dalam tubuh. Apa saja fungsi tulang pipih? Yang pertama, untuk dapat melindungi bagian dalam otak. Yang kedua, untuk melindungi struktur tubuh yang berada di bawah tulang tersebut. Tulang pendek, bentuknya bulat, pendek. Contohnya, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Ciri-ciri tulang pipih: 1. Bentuknya tidak beraturan dan dapat bergerak bebas. 2. Sifatnya yang sangat kuat. Tulang ini dapat mendukung bagian tubuh seperti tulang belakang. Adapun fungsi dari tulang pipih: 1. Tulang yang memiliki fungsi untuk mengatur gerakan secara bebas. Yang kedua, berfungsi agar bisa menahan adanya suatu goncangan yang keras dan meredamnya. Tulang pipa. Disebut tulang pipa karena bentuknya seperti pipa, bulat panjang, dan di bagian pusatnya terdapat rongga besar. Contohnya, tulang lengan, tulang paha, dan tulang ruas jari. Ciri-ciri tulang pipih: 1. Bentuknya bulat, panjang seperti pipa.
2. Di dalamnya berisi sumsum kuning dan lemak. Adapun fungsi tulang pipih, 1. Sebagai tulang yang membentuk sel darah merah. 2. Sebagai tulang yang membentuk sel-sel lemak yang letaknya tepat di bagian sumsum tulang kuning. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa materi. Sekarang tugas kalian, 1. Tulislah ide pokok bacaan yang telah kamu baca pada halaman 63. 2. Sebutkan macam-macam tulang yang ada pada manusia. 3. Tuliskan fungsi dan ciri-ciri dari tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.